Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali Allah Sayyidina Rabi bin Nur. Sebagian masyarakat mengenalnya dengan sebutan Mbah Wali Biru. Tak banyak orang yang mengenal nama Sayyidina Rabi bin Nur. Namun bagi sebagian warga Sukarejo Kendal, namanya sudah tak asing lagi. Sayyidina Rabi bin Nur diyakini memiliki banyak karomah, sehingga dikenal sebagai Wali Biru. Salah satu karomahnya yaitu bisa menandingi kesaktian Syekh Siti Jenar. Sayyidina Rabi bin Nur merupakan seorang ulama yang berasal dari Yaman, tepatnya dari Hadral Maut. Sayyidina Rabi bin Nur adalah cucu ke-26 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar tahun 1417 Masehi, Sayyidina Rabi bin Nur bersama saudara-saudaranya sesama habaib seperti Sayyidina Sonaji atau Mbah Bolong Ampel, Sayyidina Ahmad Faqih, Mbah Kali Agung Tirem Gresik, Sayyidina Silbani, Sayyidina Laduni Kebagusan Jepara, berangkat dari Yaman ke Tanah Jawa. Keberangkatan mereka atas petunjuk Sayyidina Abdul Majid yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala agar berguru kepada Sayyidina Ali rahmatullah atau Sunan Ampel di Ampel Delta Surabaya. Sesampainya di Ampel, rombongan yang dipimpin Sayyidina Rabi bin Nur diterima Sunan Ampel dengan senang hati. Bahkan semua fasilitas sudah disiapkan. Mereka sangat terkejut ketika Sunan Ampel memberitahukan kepada rombongan bahwa dia sering kontak batin dengan Sayyidina Abdul Majid. Kemudian Sayyidina Rabi bin Nur beserta saudaranya belajar dengan rajin, tekun dan penuh kesabaran. Sesama santri dia tidak mau dibedakan atau membeda-bedakan, tidak melihat keturunan, golongan, bangsa, yang penting seiman. Karena kemampuannya yang sangat tinggi dan semangat belajar yang besar serta dilandasi sikap sopan santun, itulah yang membuat Sayyidina Rabi bin Nur sangat menonjol di antara sesama santri. Selain menguasai ilmu agama lahir batin, juga menguasai ilmu kanuragan, tata negara dan tata perang, perdagangan, juga pertanian. Karena itulah Senur Hadi atau Sunan Bungkul Surabaya ingin menjadikannya menantu. Dengan seizin Sunan Ampel, akhirnya menjadi menantu Sunan Bungkul dan dikaruniai putra yang bernama Sayyidina Soleh atau Mbah Soleh. Mbah Soleh oleh ayahnya disuruh mengabdi kepada Sunan Ampel sampai wafat. Mbah Soleh diyakini pernah hidup mati sampai 9 kali dan dimakamkan di depan Masjid Ampel Surabaya. Lalu Sayyidina Rabi bin Nur mendapat tugas dari Sunan Ampel untuk berdakwah keliling Jawa Timur. Dengan penuh semangat, tekun dan sopan santun membuat dakwahnya berhasil di mana-mana, sehingga hal ini didengar oleh para wali dan ulama. Bahkan Sultan Demak, Raden Fatah juga mendengarnya. Ketika itu Kesultanan Demak sedang terusik oleh kegiatan penyebaran paham Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Kebo Kenongo yang dirasa menyimpang dari syariat Islam. Setelah para wali mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengadakan musyawarah yang dipimpin oleh Sunan Giri. Hasil musyawarah yang bisa mengatasi kegiatan Syekh Siti Jenar adalah Sayyidina Rabi bin Nur. Kemudian Sayyidina Rabi bin Nur dipanggil dan datang ke Kesultanan Demak untuk mendapat tugas memendung ajaran Syekh Siti Jenar. Sayyidina Rabi bin Nur berangkat ke daerah Rawapening atau Banyu Biru dan membuat pesantren sebagai sarana untuk memperlancar tugas dan sarana berdakwah.
Namun Syekh Siti Jenar juga mendirikan padepokan di sebelah timur Banyu Biru. Dengan kemampuan lahir batin yang mumpuni dari Sayyidina Rabi Binur, membuat Syekh Siti Jenar kesulitan mengembangkan acaranya. Bahkan muridnya semakin berkurang. Karena bertempat di Banyu Biru, itulah maka Sayyidina Rabi Binur dijuluki Wali Biru atau Kiai Biru. Ketika itu Mbah Wali Biru juga mempunyai 2 orang murid istimewa, yaitu Sunan Bonang dan Patih Wonosalam atau Patih Kasultanan Demak. Setelah Syekh Siti Jenar diadili para wali, Mbah Wali Biru diminta arah dan fatah dan persetujuan Wali 9 untuk menjadi penasihat Kasultanan Demak. Kemudian Mbah Wali Biru ditunjuk untuk berdakwah di Kadipaten Kaliwungu. Setelah pindah di Kaliwungu, Mbah Wali Biru mendirikan pesantren di daerah Gesing Kendal. Karena kemampuan yang tinggi dari Mbah Wali Biru, akhirnya Kaliwungu menjadi pusat terbesar pendidikan agama Islam senegara Kasultanan Demak Bintoro. Santrinya tidak hanya dari wilayah Kasultanan Demak, bahkan ada yang dari luar negeri. Mbah Wali Biru berdakwah di Kaliwungu selama 9 tahun dan menghasilkan ulama-ulama besar yang menyebar di wilayah Kasultanan Demak. Pada zaman Kasultanan Demak, nama Solokaton adalah Solot Langu yang merupakan wilayah kepatihan atau kawedanan. Setelah zaman Kasultanan Surakarta, nama Solot Langu dirubah menjadi Solokaton. Mbah Wali Biru sudah merasa sangat tua dan berkeinginan untuk hidup di daerah yang sepi. Kebetulan waktu itu Patih Solot Langu mohon bantuan ulama kepada Adipati Kaliwungu agar berdakwah di wilayahnya, sebab masyarakat Solot Langu kurang mengenal agama Islam. Bahkan sebagian besar rakyatnya masih berkepercayaan animisme dan dinamisme. Akhirnya Mbah Wali Biru bersama beberapa santrinya yang dibawa dari Banyu Biru dan Kaliwungu berangkat ke Solot Langu setelah mendapat izin dari Adipati Kaliwungu. Patih Solot Langu memberi darah perdikan untuk didirikan padepokan kepada Mbah Wali Biru yang berupa hutan. Para santri kemudian membebat alas yang dipimpin oleh Mbah Wali Biru yang kemudian diberi nama Padukuhan Piron. Setelah padepokan berdiri, Mbah Wali Biru mulai menyusun strategi berdakwah dengan cara mengajarkan ilmu kesaktian, karena dengan cara itu menarik minat masyarakat Solot Langu. Awalnya Mbah Wali Biru memperagakan ilmu silat yang ditonton oleh rakyat Solot Langu di padepokan. Akhirnya mereka berminat dan banyak yang mendaftarkan diri untuk belajar silat. Bila ikut silat, syaratnya hanya dengan berwudu, dan bila mereka sudah menguasai ilmu dasar silat, maka dikukuhkan dengan membaca syahadat. Kalau ingin bertambah sakti, para murid disuruh membaca mantra dan bergerak menirukan gerakannya. Sebenarnya yang dikerjakan oleh Mbah Wali Biru adalah memberikan contoh tata cara mengerjakan sholat. Setelah mereka bisa, baru dijelaskan bahwa yang mereka kerjakan itu adalah sholat yang wajib dikerjakan bagi setiap orang muslim. Dalam waktu singkat, padepokan berkembang dengan pesat dan santrinya dari mana-mana. Atas seizin Sultan Demak dan para wali, Mbah Wali Biru menetap di Solokaton sampai wafat. Adapun istri dan anaknya jauh sebelumnya sudah wafat dan dimakamkan di Surabaya. Karena Mbah Wali Biru wafat dalam usia 155 tahun dan dimakamkan di sekitar padepokan pesantren Biron Solokaton. Salah satu ulama di tanah Jawa, yaitu Ki Haji Sirat Payaman Magelang, pada tahun 1954 mengatakan ketika sedang mengaji, beliau kedatangan sosok Mbah Wali Biru bil ghaib. Kemudian Mbah Ki Haji Sirat Payaman menceritakan jika Mbah Wali Biru berpesan kepadanya, apabila suatu saat nanti tanah biru keluar asapnya, Banyu Biru keluar candinya, maka saat itulah makam Wali Biru dirawat oleh anak cucu.
Lalu pada tahun 1987 apa yang dipesankan oleh Mbah Wali Biru itu terjadi dan nyata, yaitu Tanah Biru atau Dieng Wonosobo berhari-hari keluar asapnya, banyu biru rawa pening Ambarawa keluar candinya. Dan di tahun itu juga ditemukan makam Mbah Wali Biru di Biron Solo Katon Sukorejo Kendal Jawa Tengah. Pesan agama yang sangat terkenal dari Mbah Wali Biru antara lain, kodrat manusia adalah bodoh, maka jangan merasa paling pintar. Hina, maka jangan merasa paling mulia. Apes, maka jangan merasa paling ampuh. Salah, maka jangan merasa paling benar. Maka dari itu, marilah kita berusaha jadi manusia yang jujur, sabar, tawakal, ikhlas, dan narima. Sempurnanya manusia hidup itu apabila berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada Rasulullah dan gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Walillah Sayyid Robi Binur atau Mbah Wali Biru. Semoga sejarah ini menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang Walillah yang ada di tanah air kita Indonesia. Dan semoga pula barokah karamah Mbah Wali Biru melimpah kepada kita semuanya yang percaya, sehingga meningkatkan iman Islam kita untuk menuju keselamatan lahir batin dan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.